Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai dahsyatnya iming-iming surga. Setiap kita mendengar kata surga, apa yang ada di dalam benak kita? Tentu saja kenikmatan, keindahan, kedamaian yang luar biasa tanpa batas. Air mengalir, pohon yang rindang, suasana yang tenang, teduh, sejuk, bidadari nan cantik molek, makanan dan minuman yang serba lezat, keindahan dan kenikmatan yang tidak bisa berkurang, yang bertambah dan terus bertambah tanpa batas. Yang sayang, dalam kehidupan nyata di dunia ini tidak ada hal yang seperti itu. Mungkin hanya ada di alam mimpi atau alam khayalan. Sebab kehidupan di alam dunia diciptakan berpasangan, bergantian, tarik-menarik antara kanan dan kiri, antara siang dan malam, baik dan buruk, ingat dan lupa, senang dan susah, datang dan pergi secara bergantian. Suatu hal yang bertentangan dengan gambaran-gambaran surga yang hanya satu sisi saja, kesenangan dan kenikmatan saja, tanpa bergantian, tanpa henti. Bukankah memang selama ini belum ada orang yang pernah punya pengalaman masuk atau tinggal di dalam surga? Yang digambarkan hanya bisa dimasuki kelak atau nanti, entah kapan, ribuan atau mungkin jutaan tahun yang akan datang. Bagaimanakah bisa hal yang masih begitu jauh dibicarakan sekarang? Inilah sesuatu yang luar biasa anehnya, di mana tidak ada seorang pun yang berpengalaman tentang surga. Namun begitu banyak ulama-ulama yang berani mengajak orang-orang untuk masuk surga. Dan tentu saja hampir semua orang harus meyakini tentang adanya surga itu. Meskipun jika ditanya, apakah yakin surga itu akan kita masuki? Tidak ada yang berani menjawab yakin, kecuali mereka yang teramat bodoh atau teramat berkhayal. Sekali lagi, itulah anehnya surga, misteri tentang surga. Dan jangan lupa, jangan remehkan gambaran, khayalan tentang surga. Sungguh dahsyat iming-iming tentang surga. Lihatlah jutaan orang yang berkumpul di Mekah tiap tahun, setiap musim haji. Mengapa orang-orang rela berjubel, berdesak-desakan setelah antri bertahun-tahun tentunya, dengan biaya yang begitu mahal, pertaruhan fisik yang amat berat? Bukankah semua itu demi surga, sebagaimana promosi para panitia haji? Lihatlah hewan-hewan kurban, kambing, sapi, kerbau, unta yang disembelih setiap datang Idul Adha atau Idul Kurban. Tak jarang mereka-mereka yang dalam keseharian amat kikir, bakhil, amat perhitungan terhadap pengeluaran uang, tiba-tiba mau melakukan kurban uang dengan jumlah begitu besar, dengan harapan hewan kurban itu jadi kendaraan untuk masuk surga. Bahkan ada pula pemahaman bahwa perempuan yang rela dipoligami, rela dimadu, dijanjikan pasti masuk surga. Belum lagi mereka-mereka yang ingin masuk surga menggunakan jalur nasab, mengaku sebagai cucu atau keturunan Rasul, dengan pikiran bila cucu Rasul otomatis masuk surga, bagaimanapun akhlak mereka. Mati syahid juga merupakan motivasi yang ampuh sebagai modal untuk maju perang. Bila gugur tanpa dimandikan, tanpa dikafani, langsung dikubur dan pasti masuk surga. Memang sungguh dahsyat iming-iming surga ini. Tidak bisa kita bayangkan bila kata surga ini dihapus dari pendengaran kita.
Mungkin Ka'bah dan kota Mekah hanya menjadi tujuan wisata religi yang pengunjungnya biasa-biasa saja. Mungkin juga daging kurban hanya mampu dibagikan pada 10 atau 20 orang saja di setiap desa. Mungkin saja kita tidak menemukan masjid-masjid yang megah dan indah dengan fasilitas setara dengan hotel berbintang 5 seperti sekarang ini. Mungkin juga perintah-perintah agama, ajaran-ajaran syariat yang berupa ibadah mahdhah atau yang ghairu mahdhah tidak laku ketika dipromosikan, sebagaimana bila tanpa diiming-iming surga. Sebagaimana puasa kelahiran atau puasa weton, kita jarang mendengar anjuran untuk puasa weton yang diembel-embeli jaminan masuk surga. Maka tidak mengherankan bila puasa weton tidak sepopuler puasa-puasa yang lainnya, sebagaimana Senin Kemis, puasa 1 Muharram, puasa Rajab, dan puasa-puasa lain di dalam syariat Islam. Dan yang paling sulit untuk kita bayangkan, apakah pasukan Islam, tentara-tentara Islam zaman Rasul atau sesudahnya, termasuk generasi para sahabat, tabi'in, dan seterusnya, akan sehebat itu sebagaimana dicatat dalam sejarah peperangan, bahwa pasukan Islam jarang sekali mengalami kekalahan. Berapapun jumlah pasukan lawan, lebih besar atau lebih banyak jumlahnya. Semangat jihad, rela mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, dan segalanya demi mati syahid dan surga tentunya. Sekali lagi tanpa iming-iming surga, mungkin Islam tidak mampu berkembang seperti yang kita lihat sekarang. Wahai anak-anakku, murid-muridku, satu pertanyaan yang amat sulit untuk dijawab. Benarkah kita suatu saat masuk surga? Tentu semua orang menginginkannya. Namun, benarkah? Mana kenyataannya? Jika surga itu nanti atau kelak, suatu saat, entah kapan, bagaimana kita mampu menjawab pertanyaan tersebut? Dalam hal ini, kita tidak perlu kaget bila mendapati kenyataan bahwa ternyata semua orang tidak butuh bukti yang nyata. Dengan mimpi atau berkhayal saja telah cukup. Itulah kenyataan yang ada, bahwa impian, khayalan selalu lebih indah dari kenyataan. Kita harus berani jujur pada diri sendiri. Bila tanpa pamrih atau iming-iming, benarkah kita mampu berbuat baik pada orang lain? Termasuk tanpa ucapan terima kasih manakala kita memberi sesuatu pada orang lain. Mana yang lebih kita pilih, berbuat baik atau menolong orang dengan pamrih surga atau tanpa pamrih surga, namun kita tidak mampu, kita tidak mau berbuat pada siapapun? Bukankah adanya masjid yang megah dan mewah, indah karena iming-iming surga? Apakah lebih baik ikhlas tetapi tidak menyumbang, atau menyumbang dengan pamrih surga semata? Cobalah jujur pada diri sendiri. Benarkah kita mampu menghapus surga dan neraka pada pikiran kita? Benarkah bebas lepas dari pertimbangan untung dan rugi, adil terhadap suka dan duka, bersikap sama terhadap keberhasilan dan kegagalan? Cobalah lihat kenyataan ketika kita menawarkan keikhlasan yang harus mengiringi setiap ibadah. Ibarat menawarkan barang dagangan yang tidak laku, entah karena terlalu mahal atau karena selalu memilih sasaran promosi yang salah. Seperti membuka restoran mewah di tengah-tengah kampung yang kumuh, tempat para pengemis dan para gelandangan. Sadarkah kita bila kita adalah bagian dari orang yang tidak tertarik dengan iming-iming surga dan ancaman neraka? Kita harus siap-siap untuk melawan arus, siap sendirian tanpa teman, siap untuk menjadi kaum minoritas. Sekali lagi, bukankah iming-iming surga memang dahsyat? Sekian dulu wajangan yang
segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.